Racikan Berita. Mas Eros, sebagai seorang budayawan, gimana merangkum dari uraian-uraian percikan-percikan fakta yang sangat memilukan ini? Kalau negara ini demokrasi, sebenarnya 2 tahun skandal konstitusi ini sudah harus diungkap dengan adanya tim verifikasi, tim fact finding dan sebagainya. Tapi ini dibiarkan berlalu begitu saja. Mas Eros, tolong gugah kita agar lebih berbudaya negara ini untuk menjadi negara demokrasi, negara Pancasila Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dengar semuanya gitu ya. Tapi saya terhibur waktu terakhir ya, Mas Edi itu yang bicara ya, bahwa sebetulnya kita ini missing the point gitu ya. Seolah-olah kok jadi subjek matternya tuh Jokowi, padahal dia cuma boneka. Saya setuju, memang kita harus berubah cara kita melawan, cara kita bergerak. Kan? Sebenarnya kalau lihat sudah begini, tinggal masa memanage saja, nggak perlu lagi. Nah, yang saya tadi agak sampai detik terakhir masih dia menjadi kenapa? Kok masih percaya bahwa ini negara hukum? Itu kegagalan berpikir menurut saya. Maksud saya bahwasanya it's supposed to be iya, tapi dasarnya kan nggak gitu ya, dasarnya begitu. Jadi perlawanan itu harus berbeda. Kalau saya kok ngajurin ya, kalau yang nggak berani ya nggak usah bergerak gitu ya. Ya kalau berani ayo gitu kan. Jadi maksud saya punya rumusan yang saya katakan lomba, resah, rusuh, revolusi. Tanpa itu saya nggak lihat ada pemecahannya. Karena maaf, negara ini kan kayak kartel ya. Itu lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, suatu bagian daripada mereka. Sehingga kalau kita mengajukan opsi apapun dengan pijakan hukum, kok kayaknya kok naik betul ya, nggak mau realistis. Coba kita sekarang mulai bergerak ya. Coba hajar itu siapa itu yang para konglomerat yang bersek itu ya. Ayo kita ngawal, suarakan terus menerus. Nanti akan buka sendiri kok. Bahwa ternyata Jokowi itu gak punya apa-apa. Hanya kita ini seolah mengecilkan diri. Itu saya sedih ya. Seolah kita ini kecil banget itu. Tadi bares itu kita kucing apa segitu ya. Mau apa? Mau tangkap saya tak? Nah, kalau kita berani begitu akan beda gitu ya. Tapi begini bergerak, jangan begitu. Ya sudah jadi bergerak gitu ya. Jadi menurut saya sih ingin realistis saja ya. Dia pakai teori ini, teori itu, buku itu semua saya buat gitu ya. Karena nggak berlaku di Indonesia. Karena buku untuk kasus Mufafa, kasus Jokowi nggak ada di buku politik manapun nggak ada. Jadi maksud saya ini memang yang paling luar biasa saya sedih. Bagaimana Jokowi berhasil merusak peradaban kita sebagai bangsa. Ya, kalau kita cuma masalah bangkrut dari ekonomi masih kita bisa perbaiki. Tapi peradaban yang dirusak itu sangat mahal. Nah kalau sudah peradaban sudah rusak, terus kita nggak berani kasarnya nih, saya bukan panas-panasin untuk enggak lah. Saya juga apa ya, saya manusia biasa gitu kan. Saya sih ngomong apa adanya aja gitu ya. Mau tangkap-tangkapan gitu loh. Nah jadi enak gitu. Kalau kita gitu, coba kita desakralisasi dulu nih si Jokowi ya. Ini kan masalah terlalu dari apalagi bilang, maaf ya Mas Dedi ya, saya bilang begitu nyaman bener. Strategi ulung, bajingan ulung ya. Kalau strategi itu biasanya berkaitan dengan kebaikan. Kalau yang tidak ada kebaikan, itu namanya ya maaf, culas ya. Jadi keculasan yang paling luar biasa. Sehingga saya mengajak teman-teman, kita mendengar Mas Roy itu lama ya. Gak ada gerakan di bawah terus yang terorganisir. Malah nantinya Mas Roy ini jadi tontonan. Apalagi dia sedang bawa wayang-wayangnya itu ya. Begitu juga Mas saya hidup ya. Kemana-mana luar biasa. Tapi rakyat tidak bergerak. Kenapa sudah bisa nonton? Dengan menonton seolah-olah ikut bergerak.
Jadi psychological reality ya. Coba kalau dipikirkan lah ya. Ayo kita semuanya yang punya ada, nggak usah. Makanya saya juga bilang Mas Marwan, kamu bisa wadah, berpisah, berbicara tapi menyusun, berpisah, menyusun, menyatu dan bergerak. Itu yang saya inginkan dari teman-teman. Nggak usah lagi kita berharap kayak Prabowo segala. Kalau nanti ibu-ibu nih ya mendatangin setiap mall itu ya sekarang kan naikin 1% katanya ya, tapi dampaknya 9,9% dampaknya. Nanti ini akan pasti ada dampaknya. Tunggu juga hilangnya pekerjaan, pasti ada dampaknya. Nah kalau kita tidak siap-siap, nanti rakyat itu tidak akan berdamai. Saya kok berharap ya bahwa tidak usah takut. Kadang-kadang tuh orang tetap bilang revolusi itu takut gitu ya. Padahal Jerman itu revolusi besar sekali itu. Waktu masuk ke Jerman Timur, ke Jerman Barat bersatu, itu revolusi luar biasa. Nggak ada itu negara-negaranya. 17 Agustus kan begitu. Jadi kita harus berani lah. Tapi kalau masih berpikir nanti Barreskrim, nanti ini, nanti Prabowo, biarin aja lah Prabowo, ya nanti juga dia insaf sendiri kok. Kalau rakyatnya itu bergerak, dia mau apa gitu loh. Tapi saya meyakini dengan pendekatan kebudayaan, tidak ada catatan yang saya pernah dapat raja yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama. Nah, ini pasti ada waktunya. When the time is come, pasti dia bergerak. Nah, bagaimana kita menyediakan aja vitamin-vitamin buat dia, gitu kan? Dan saya rasa kalau soal keberanian itu sudah teruji oleh nanti benchmarknya nanti di pilkada ini ya. Apakah pilkada ini ternyata semua jagoannya Jokowi menang? Ya. Itu kan satu hal yang harus kita lihat sebagai satu realita politik, karena kita legal formal kebijakan kita. Saya nggak mau berbicara pada legal formal. Maksud saya, yuk kita harus menjalankan ini secara berkonstitusi. Pertanyaan saya, konstitusi yang mana? Konstitusi yang sudah didesain oleh oligarki atau konstitusi yang seperti kita yakini? Seharusnya begitu. Jadi gitu aja, saya tidak bisa memberi banyak kecuali mengajak teman-teman. Ya, saya nggak begitu suka yang memperolok-olok itu ya, nggak begitu suka saya. Bergerak menjatuhkan saya suka sekali. Jadi memang coba dipikirkanlah ini ya. Dan saya itu aja, terima kasih. Mas Lukas, saya kembalikan ke Racikan Berita